Assalamualaikum, apa kabar kalian cuy? Semoga kalian selalu sehat, amin. Terima kasih yang sudah hadir nyimak, sambil minum kopi. Di alur cerita Sioayan di spoiler alur cerita. Battle Through the Heavens Season 6 versi novel. Pertempuran melalui surga, bab 1257, penghilangan segel. Suara tajam menyebar di aula utama yang sangat besar, menyebabkan ekspresi cukup banyak ahli berubah sedikit. Mereka dapat merasakan kekuatan yang luar biasa kuat dari pemilik suara ini. Sementara semua orang terkejut, suara angin deras tiba-tiba muncul di aula besar. Segera, kabut hitam melonjak dari luar aula ke segala arah. Akhirnya, mereka berkumpul di tengah aula besar. Kabut hitam menyebar dan beberapa sosok muncul. Metode penampilannya yang unik itu segera menyebabkan cukup banyak orang mengenalinya. Mereka sebenarnya adalah anggota aula jiwa. Hati cukup banyak orang berdebar-debar ketika melihat status mereka yang telah tiba. Mereka sedikit mengernyit. Semua orang di benua itu menyadari kekuatan aula jiwa. Jika mereka ingin merebut keterampilan Dao Kelastian, itu tidak diragukan lagi akan menyebabkan situasi kacau lagi menjadi lebih rumit. Mata Xiaoyan menatap ke udara. Senyum dingin di wajahnya menjadi semakin pekat. Seorang pria tua berpakaian abu-abu putih dengan senyum gelap dan dingin di wajahnya yang keriput berdiri di udara di depan beberapa sosok. Penampilannya itu mengejutkan hantu tua Zai Xing, yang telah bertengkar dengan Xiao Yan sampai mereka berdua terluka parah. Apakah lukanya benar-benar sembuh? Xiao Yan melirik hantu Zai Xing tuanya. Segera, matanya berhenti di tangan kanan terakhirnya. Namun, dia hanya bisa melihat lengan baju kosong. Alisnya bergerak-gerak. Rupanya meskipun iblis tua ini telah berhasil mempertahankan hidupnya di bawah teratai api pemusnahan, dia juga telah membayar harga yang cukup mahal. Hehe, hantu tua Zai Xing ini sekarang telah menjadi hantu tua berlengan tunggal. Dokter peri kecil tertawa. Ada perasaan senang dalam tawanya. Hantu tua Zai Xing memandangi seluruh tempat dari udara. Dia tertawa aneh, cek-cek, hidup sekali. Tidak disangka peninggalan ini ternyata menarik banyak orang. Jika kita menunggu di sini dan menangkap jiwa, kemungkinan besar kita akan mendapatkan cukup banyak. Cukup banyak orang yang mengungkapkan ketidaksukaan pada mata mereka karena kalimat hantu tua ini. Aula jiwa yang menjaring jiwa dari segala penjuru tempat, bukan lagi hal langka di Central Plains. Tindakan ini tentu saja dibenci oleh cukup banyak orang. Namun, karena kekuatan yang menakutkan dari aula jiwa, tidak ada yang berani melawan mereka. Mengapa salah satu lengan hantu tua ini hilang? Aula besar tidak kekurangan beberapa ahli yang pernah melihat hantu tua Zai Xing sebelumnya. Mata orang-orang ini mengungkapkan beberapa kabut setelah melihat lengan baju kosong terakhirnya. Cukup banyak ahli yang hadir dengan jelas menyadari kekuatan hantu tua Zai Xing. Bintang 5 Douzun, dia bisa dianggap ahli puncak bahkan di seluruh benua. Hanya sedikit orang yang dapat menyebabkan dia kehilangan lengannya. Hantu tua Zai Xing di udara juga merasakan arah yang ditunjukkan benda ini. Senyum gelap dan dingin di wajahnya segera ditarik. Sudut mulutnya bergerak-gerak dan dia baru saja akan menjerit dingin ketika matanya tiba-tiba berhenti. Seketika, raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh langsung bergema di seluruh aula. Xiao Yan, kamu sebenarnya masih hidup. Tatapan di aula besar tiba-tiba berubah ketika semua orang mendengar raungan hantu tua Zai Xing. Akhirnya, mereka berhenti di depan pria muda kurus di aula. Hantu tua, bahkan kamu masih hidup, bagaimana aku bisa mati sebelum kamu? Xiao Yan hanya tersenyum di hadapan hantu Zai Xing-nya, yang wajahnya menjadi hijau karena amarahnya. Dia berbicara dengan lambat dan santai. Brengsek, hari ini, aku yang dulu pasti akan membalas dendam atas penghinaan kehilangan lenganku. Mata hantu tua Zai Xing langsung berubah menjadi merah darah. Lengannya yang dihancurkan oleh Xiao Yan adalah penghinaan di dalam hatinya yang tidak bisa dia lepaskan. Meskipun luka seriusnya saat ini benar-benar sembuh, lengan yang patah tidak bisa tumbuh kembali. Tangisan dari hantu tua Zai Xing ini juga menimbulkan suara dari menghirup napas dingin. Banyak mata memandang ke arah Xiao Yan dengan tidak percaya. Lengan hantu tua Zai Xing ini benar-benar dipatahkan olehnya. Anak kecil ini, mengapa dia memiliki kekuatan seperti itu? Feng Qing'er dan yang lainnya juga sedikit tercengang. Orang tua berjubah hitam di sampingnya memiliki ekspresi yang agak tidak stabil. Matanya dipenuhi ketakutan ekstra ketika dia melihat Xiao Yan. Dia dengan jelas memahami kekuatan hantu tua Zai Xing ini. Orang ini satu tingkat lebih tinggi darinya.
Karena Xiao Yan memiliki kemampuan untuk mematahkan salah satu tangan hantu tua Zai Xing, Xiao Yan pasti memiliki kemampuan untuk mengubahnya menjadi keadaan yang menyedihkan. Saya telah meremehkan anak nakal ini. Namun, karena hantu tua Zai Xing dan Xiao Yan ini memiliki dendam, surga benar-benar membantu kami. Senyum dingin melintas di mata lelaki tua berjubah hitam itu saat dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri. Tang Zhen, yang berada di samping Xiao Yan, juga menggunakan sepasang mata tertutup untuk melihat yang terakhir. Hatinya cukup terguncang. Pemuda ini sesungguhnya bukan tipe yang muncul di permukaan. Astaga, setelah teriakan marahnya terdengar, tubuh hantu tua Zai Xing bergetar dan berubah menjadi hitam legam, yang bergegas menuju Xiao Yan tanpa mempedulikan banyak tatapan aneh di aula besar. Tekanan Doqi yang besar dan kuat menyebabkan suara gemuruh muncul di sekitar kelompok Xiao Yan, membentuk ruang melingkar kosong yang besar dalam prosesnya. Hantu Zai Xingmu, apa kau tidak menginginkan tanganmu yang lain? Xiao Yan memegang tangannya saat melihat hantu tua Zai Xing berdiri dengan marah. 3 kelompok api surgawi segera muncul di depannya saat dia dengan dingin berteriak. Suhu di aula besar tiba-tiba naik ketika api surgawi muncul. Tubuh hantu tua Zai Xing, yang sedang berlari ke depan, juga terdiam di udara dengan suara, "Ci." Dia secara bertahap memulihkan beberapa alasan di bawah suhu tinggi. Dia sudah merasakan kekuatan api lotus itu sekali. Oleh karena itu, hatinya secara naluriah merasakan ketakutan yang kaya ketika melihat Xiao Yan memanggil api surgawi. Selain itu, ia memiliki misi yang secara pribadi diberikan oleh kepala aula agar ia penuhi dalam perjalanannya ke sisa-sisa ini. Jika ada yang tidak beres, dia pasti akan dihukum berat kali ini. Ada banyak ahli di sekitar bocah ini. Diperlukan beberapa upaya untuk menghabisinya. Jika saya menjadi terlalu lelah pada saat itu, kemungkinan saya tidak akan bisa bersaing dengan yang lain. Ada cukup banyak ahli di sini yang bahkan saya harus berurusan dengan menggunakan semua kekuatan saya. Mata hantu Zai Xing berkedip. Pada saat itu, dia hanya bisa menelan ludah yang meledak-ledak dan niat membunuh yang muncul di dalam hatinya. Matanya menatap tajam ke arah Xiao Yan saat dia berbicara dengan nada tegas, "Aku yang dulu akan datang dan menghabiskan sisa-sisa masalahmu dengan benar. Aku menunggumu." Xiao Yan tersenyum dingin. Saat ini, dia sudah resmi maju ke kelas Douzun. Pencegahan yang diberikan oleh hantu tua Zai Xing ini sudah jauh dari sebelumnya. Jika dia saat ini menggunakan beberapa taktik biasa, dia mungkin memang tidak bisa menghabisi hantu Zai Xing-nya. Namun, tidak mungkin hantu tua Zai Xing ini benar-benar menekannya seperti dulu. Selain itu, teratai api pemusnahan di tingkat bintang Douzong ke-9 bisa mengalahkan satu lengan iblis tua ini. Saat ini, kekuatan Xiao Yan telah melonjak ke kelas Douzun. Jika dia melempar teratai api ini, Xiao Yan percaya bahwa dia pasti bisa menyebabkan hantu tua ini dibiarkan tanpa mayat. Xiao Yan saat ini memiliki banyak taktik untuk menghadapi hantu tua ini. Secara alami, dia tidak perlu terlalu takut padanya. Jika bukan karena saat ini bukan waktu yang tepat dan ada musuh lain di sekitarnya yang memandangnya dengan niat buruk, kemungkinan Xiao Yan akan melancarkan serangan ke hantu tua ini dan sepenuhnya membayar hutang sejak saat itu bahkan jika hantu tua Zai Xing ini tidak menyerang. Hantu tua Zai Xing menatap Xiao Yan dengan tajam. Dia mengulurkan lengan bajunya, berbalik dan bergegas kembali. Setelah itu, dia memanggil para ahli dari aula jiwa dan langsung mendarat di depan aula besar. Meskipun yang lain tidak senang dengan sikap sombong mereka ini, tidak ada yang berani berbicara banyak. Beberapa ahli yang lebih kuat dan faksi besar tidak mau menyinggung orang-orang dari aula jiwa saat ini. Oleh karena itu, mereka hanya bisa menutup mata dan bertindak seolah-olah mereka tidak melihat apapun. Kali ini agak merepotkan. Tak disangka, hantu tua ini juga datang. Meski kehilangan satu tangan akan memengaruhi kekuatan hantu tua itu, hal-hal juga akan menjadi agak merepotkan. Tian Huo Zunze berdoa, "Tidak perlu khawatir. Jika aku dapat melukai hantu tua ini sekali, secara alami aku akan dapat melakukannya untuk kedua kalinya. Apalagi situasinya di sini rumit." Ketika Hall of Soul bertarung dengan ahli lainnya dalam beberapa saat, ahli dari Hall of Soul pasti akan menderita kerugian dan cedera. Hantu tua itu bahkan mungkin terjerat sampai dia tidak bisa membebaskan dirinya sendiri. Dokter peri kecil tertawa kecil dan berkata, "Apakah Anda memiliki dendam dengan orang-orang itu?" King Lin bertanya dengan lembut pada Xian. "Ya, itu adalah musuh besar kita.
Mereka juga akan menjadi musuhmu di masa depan. Jangan menahan diri saat kamu bertarung nanti. Setiap orang yang kamu bunuh berkurang satu. Itu bisa menebus kesalahanmu lebih awal. Ziina menepuk bahu King Lin. Dia menganggap dirinya bergabung dengan grup lebih awal dari King Lin. Oleh karena itu, kata-katanya juga tampak seperti orang yang lebih tua. Hal ini menyebabkan Xiao Yan dan yang lainnya tanpa sadar tersenyum ke samping. King Lin juga sedikit kedinginan. Namun, dia mengangguk dengan serius dan berkata, yakinlah. Karena mereka adalah musuh Tuan Muda Xiao Yan, aku pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan. Ya, Anda tampaknya menyadari situasinya. Ziyan menganggukkan kepala kecilnya dengan puas. Xiao Yan tanpa daya melirik kedua gadis ini. Tatapannya menyapu bagian dalam aula besar sebelum akhirnya berhenti di boneka batu di sekitarnya. Dia berkata dengan lembut, jangan terburu-buru melakukan apapun saat segelnya dibuka. Ini semua adalah kentang panas. Mereka akan menjadi masalah jika mereka mendapatkannya lebih dulu. Kelompok dokter peri kecil mengangguk sedikit. Mereka semua mengerti bahwa siapapun yang memperoleh harta karun itu akan segera menjadi musuh semua orang. Ada banyak ahli di aula besar itu. Jika semua orang menyerahkan telapak tangannya, kemungkinan hantu Zai Xing tua akan segera memuntahkan darah dan dikalahkan. Xiao Yan ini tidak hanya memiliki bakat pelatihan yang cukup kuat tetapi dia juga memiliki prestasi yang mengejutkan dalam hal keterampilan alkimia. Yang terpenting, dia mungkin masih muda tetapi dia tidak memiliki keangkuhan seperti yang muda. Prestasi masa depannya pasti akan luar biasa. Burning Flame Valley yang berteman dengannya seharusnya menjadi pilihan yang tepat. Tang Zhen mengangguk ketika melihat Xiao Yan tidak impulsif meski berada di bawah iming-iming harta karun. Berat hati Xiao Yan meningkat secara signifikan. Xiao Yan secara alami tidak menyadari bahwa kemunculannya akan meningkatkan signifikansinya di dalam hati Tang Zhen. Pada saat ini, mata terfokus pada kelompok cahaya yang bergantung di udara aula besar. Cahaya di sekitar kelompok cahaya menjadi semakin lemah pada saat ini. Segelnya akan segera hilang. Ekspresi Xiao Yan sangat serius saat dia tiba-tiba berbicara dengan lembut. Setelah suaranya terdengar, 10 kelompok cahaya tiba-tiba bergetar hebat. Segera, cahaya menyilaukan muncul. Di bawah cahaya yang kuat ini, gulungan di dalamnya berubah menjadi banyak sinar cahaya yang keluar dari dalam kelompok cahaya. Seluruh aula langsung mendidih saat gulungan-gulungan ini keluar. Pada saat yang sama, boneka patung batu di sekitar meja batu juga tiba-tiba membuka mata mereka, yang telah tertutup rapat selama bertahun-tahun. Tidak ada pembunuhan yang menyebar saat ini. Pertempuran melalui surga, bab 1258, kekacauan. Wah, seolah-olah sebuah bom besar telah dilemparkan ke dalam aula besar yang awalnya tenang dan tegang pada saat ini. Dalam sekejap, hal itu telah menyebabkan bagian dalam aula utama mendidih seperti panci minyak. Astaga, gugus cahaya menghilang. 10 sinar cahaya berwarna berbeda melonjak keluar dari dalam. Melalui cahaya, memungkinkan seseorang untuk secara samar-samar melihat benda-benda langit di dalamnya. Aura kuno menyebar dari dalam gulungan ini. Hal ini menyebabkan mata cukup banyak ahli menjadi merah berdarah saat ini. Napas mereka juga tiba-tiba menjadi lebih berat. Keterampilan Dao kelas Tian akan segera lahir. Setelah cahaya melonjak, aula besar itu tetap diam selama sekejap mata sebelum tangisan tajam tiba-tiba bergema di tempat itu. Segera, seseorang bisa mendengar suara gemuruh muncul. Gelombang demi gelombang Dao Qi yang padat dan kuat meletus di aula besar. Banyak sosok menjadi seperti belalang saat mereka berubah menjadi sinar cahaya yang bergegas menuju gulungan cahaya tanpa memperhatikan kehidupan mereka. Dihadapkan dengan rintangan banyak ahli, ke-10 sinar cahaya itu tampaknya memiliki kecerdasan mereka sendiri. Mereka benar-benar dapat membalikkan diri saat terbang, menghindari tangan besar yang bergegas mendekat. Gila, sosok manusia sama halnya seperti yang lain dari segala arah di udara. Suara orang yang memutar pukulan terus-menerus dipancarkan dari udara. Segera setelah itu, banyak sosok jatuh setelah menyemburkan darah. Akhirnya, mereka menabrak aula besar. Suara rendah dan dalam yang teredam menyebabkan hati sejumlah orang melonjak. Orang-orang ini semua menggunakan pukulan mematikan. Jangan menyerang dulu.
Ekspresi Xiaoyan juga sangat serius saat melihat situasi yang berada di luar kendali ini. Dia menghentikan Ziyan, yang hendak bergerak dan berbicara dengan suara dalamnya. Tang Zhen di samping juga mengangguk sedikit. Dia menghentikan para ahli dari Burning Flame Valley dan menatap tajam ke banyak ahli di udara, yang mencegat sinar cahaya yang mengalir kemana-mana. Dia berkata dengan lembut, "Teman muda Xiaoyan, apakah saat ini kamu bisa melihat gulungan mana yang merupakan skill Do kelas Tian?" Tidak, 10 gulungan ini semuanya adalah barang yang luar biasa. Mereka bahkan dapat dikatakan sebagai keterampilan Do atau metode Qi kelas tertinggi yang pernah saya lihat selama bertahun-tahun ini. Seseorang jelas telah melakukan sesuatu pada gulungan ini. Tidak mudah menangkap mereka dengan tangan. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Dari indranya, 10 sinar cahaya ini semuanya mengandung energi luar biasa yang sangat kuat. Ini adalah sesuatu yang belum pernah dia lihat. Kemungkinan kelas keterampilan Do atau metode Qi ini cukup tinggi. Menurut tebakan Xiaoyan, kemungkinan di antara skill Do yang telah dia pelajari, hanya skill segel dewa yang bisa dibandingkan dengan mereka. Jelas, kelas keterampilan Do ini pasti tidak akan lebih lemah dari keterampilan segel dewa. Benar-benar layak menjadi sisa-sisa yang ditinggalkan oleh seorang elit doseng. Keterampilan Do dan metode Qi yang begitu kuat adalah hal-hal yang bahkan tidak dimiliki oleh beberapa faksi yang kuat. Namun, mereka muncul dalam jumlah besar di sini. Mata Xiaoyan menyapu semua tempat di tengah-tengah kekacauan. Dia menemukan beberapa ahli sejati, Hall of Souls, suku Heaven Demon Phoenix dan beberapa faksi lainnya tidak segera bertindak dan merebut gulungan itu. Jelas, mereka semua ingin menunggu orang-orang ini bertarung sampai mereka semua terluka sebelum bertindak. Haha, teman muda Xiaoyan, kita akan bertindak sendiri-sendiri nanti dan melihat apakah kita bisa mendapatkan gulungan. Karena kita telah sampai pada peninggalan kuno ini, kita tentu tidak boleh pergi dengan tangan kosong, bukan? Tang Zhen melihat sosok manusia yang terus-menerus menyemburkan darah dan jatuh ke tanah saat dia tertawa. Xiaoyan tersenyum. Keterampilan Do kelas Tian memang memiliki daya tahan yang besar terhadapnya. Dia secara alami tidak akan menyerah jika dia memiliki kesempatan untuk mendapatkannya. Ah, saat Xiaoyan mengangguk, teriakan sengsara yang tajam tiba-tiba terdengar di aula besar. Mata semua orang buru-buru melihat ke atas. Ekspresi mereka tiba-tiba berubah. Mereka dapat melihat bahwa boneka patung batu di sekitar kursi batu sebenarnya telah dibangun sepenuhnya pada saat ini. Gelombang demi gelombang aura pembunuh yang luar biasa padat menyebar. Boneka ini mulai membunuh orang-orang di sekitar mereka begitu mereka bangun. Semua boneka ini memiliki kekuatan sekelas Douzun. Aura yang terbentuk saat mereka menyerang bersama sangat mengejutkan. Dalam sekejap, area dalam jarak 100 meter dari kursi batu itu diwarnai oleh darah segar berwarna merah cerah. Aroma darah yang kaya menyebar, menyebabkan hati seseorang sangat terkejut. Boneka telah dibangunkan. Xiaoyan mengerutkan kening erat ketika melihat situasi ini. Semua boneka ini memiliki kekuatan sekelas Douzun. Saat ini, mereka semua terlibat dalam pembantaian. Mereka seperti harimau yang melompat ke kawanan kambing. Selain beberapa faksi besar, pada dasarnya tidak ada orang yang mampu melawan kekuatan mereka. Biasanya, mereka hanya akan memutar 2 hingga 3 pukulan sebelum para ahli dihancurkan secara paksa oleh boneka-boneka ini. Ini bukan boneka biasa, masih ada beberapa kekuatan hidup yang tersisa di mata mereka. Xiaoyan melihat boneka terdekatnya, yang terlibat dalam pembunuhan berencana. Matanya tiba-tiba menyapu mata terakhirnya. Bintik itu tidak memiliki lubang kosong seperti boneka lainnya. Sebaliknya, semacam keinginan membunuh yang sangat liar sedang membayangi di sana. Ini adalah boneka manusia purba. Ia menggunakan metode khusus untuk mengeluarkan jiwa seorang ahli dari tubuhnya dan menyegelnya ke dalam tubuh boneka. Dengan cara ini, boneka yang dibuat tidak hanya akan memiliki kesadaran tetapi bahkan akan dapat menggunakan keterampilan Do. Mereka jauh lebih merepotkan untuk ditangani dibandingkan dengan boneka biasa. Tian Huo Zunze juga berbicara dengan wajah serius. Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara lembut saat mendengar ini. Elit Doseng ini benar-benar memiliki taktik yang cukup kejam. Jika seseorang berbicara seperti ini, bukankah itu berarti dia setidaknya harus membunuh lebih banyak elit Douzun untuk membuat boneka ini? Situasi kacau di aula besar yang luas telah menjadi lebih kacau karena partisipasi dari boneka-boneka ini yang dengan liar membantai semua orang. Pada saat ini,
Para ahli yang awalnya ingin mendapatkan keuntungan dari usaha orang lain tidak bisa lagi menonton dengan santai di sampingnya. Ini karena boneka kuat yang hanya tahu cara membunuh ini sudah memasukkan mereka ke dalam jangkauan serangan. Saya akan bertindak pertama kali sebentar lagi dan melihat apakah saya bisa merebut gulungan. Kalian semua tidak bisa bertindak. Kita tidak bisa serakah. Jika tidak, kita hanya akan mengundang api dan membakar diri kita sendiri. Xiao Yan melirik aula besar yang kacau balau. Semua orang telah kehilangan akal sehat mereka di tengah-tengah 10 gulungan yang menari-nari di udara. Mata mereka merah saat mereka terus mengejar. Siapapun yang mendekati gulungan pertama akan segera dikelilingi orang-orang di belakang. Douki terserak keluar dan orang yang telah memperoleh gulungan itu bahkan tidak punya waktu untuk mengeluarkan doa menyedihkan sebelum dia langsung diledakkan ke sekelompok darah yang menetes. Dimengerti. Semua orang mengangguk ketika mereka mendengar teriakan rendah Xiao Yan. Jika mereka mendapat terlalu banyak gulungan, mereka pasti akan menarik banyak mata merah. Pada saat seperti itu, tidak ada yang peduli dengan celah kekuatan. Daya tangkap dari kelas skill Doutian sudah cukup untuk membuat mereka gila. Ledakan, balasan semua orang baru saja terdengar ketika lebih dari selusin sosok di depan tiba-tiba diledakkan menjadi sekelompok kabut berdarah. Sosok abu-abu bergegas keluar dengan kecepatan seperti kilat dari dalam kabut darah. Tombak panjang yang meneteskan darah segar menembus secara eksplosif ke arah kelompok Xiao Yan sambil ditemani oleh angin yang tak tertandingi. Hati-hati, itu boneka manusia. Ekspresi Little Fairy Doctor sedikit berubah saat dia melihat sosok abu-abu yang bergegas. Tubuhnya berkedip dan dia muncul di depan Xiao Yan. Setelah itu, dia langsung bergegas ke depan dan menghalangi boneka manusia itu. Douki yang besar dan kuat muncul dari tubuhnya dengan garis yang indah ke segala arah. Selama dokter peri kecil memblokir boneka manusia ini, Xiao Yan telah mengambil kesempatan untuk dengan cepat menyeimbangkan yang terakhir. Sekarang dia berada pada jarak yang dekat, dia akhirnya bisa melihat bahwa permukaan boneka-boneka ini tampaknya ditutupi oleh lapisan kain misterius berwarna putih keabu-abuan. Kain ini berkedip-kedip dengan kilau yang tidak biasa. Selain lembut, ia juga memiliki kekuatan pertahanan yang cukup kuat. Bahkan serangan kekuatan penuh oleh seorang elit Douzong tidak akan bisa merobek kain misterius semacam ini. Coba dan lihat apakah Anda bisa mengendalikan boneka-boneka ini. Tian Huo Zunze berbicara dengan suara dalam. Xiao Yan mengangguk cepat saat mendengarnya. Sementara boneka manusia yang direkam oleh dokter peri kecil, kekuatan spiritual dengan cepat melonjak keluar dari antara alis Xiao Yan. Setelah itu, ia memasuki tubuh boneka dengan kecepatan seperti kilat. Namun, Xiao Yan tidak seberuntung terakhir kalinya. Dia bisa merasakan segel yang sangat kuat terletak di tempat di mana segel itu ditanam. Segel semacam ini jelas secara pribadi ditinggalkan oleh elit Douzeng itu. Oleh karena itu, memungkinkan boneka-boneka manusia ini untuk tetap menjalankan perintah yang telah dia tempatkan dengan cermat bahkan setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku tidak bisa mengendalikan mereka. Segelnya terlalu kuat. Aku tidak bisa menghapusnya saat ini. Xiao Yan menarik kekuatan spiritualnya dan menggelengkan kepalanya. Dia merasa sedikit menyesal. Jika dia mampu menaklukkan boneka manusia ini, tidak akan ada lagi orang di aula besar ini yang memiliki kualifikasi untuk melawannya. Sayangnya, Tian Huo Zunze dan yang lainnya sedikit kecewa tetapi mereka mengerti setelah memikirkannya. Boneka manusia ini adalah pertahanan terakhir dari elit Douzeng. Akan terlalu tidak percaya jika mereka begitu mudah dikendalikan. Kami juga harus bersiap untuk bertindak. Saya akan bertanggung jawab untuk mengamankan gulungan itu. Kalian semua harus membantu saya memblokir pakar lainnya. Xiao Yan melirik situasi dokter peri kecil boneka manusia itu cukup merepotkan. Jelas sangat sulit untuk menyelesaikannya dalam waktu singkat. Untungnya, dokter peri kecil tidak dalam bahaya. Oleh karena itu, Xiao Yan telah menaruh perhatiannya ke udara sekali lagi. Pada saat ini, Feng King Air, lembah sungai es, dan faksi lainnya tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Semuanya tergabung dalam pengambilan gulungan itu. Feng Huo Zunze dan yang lainnya mengangguk setelah mendengar ini. Douki di dalam tubuh mereka mati dengan cepat. Mereka sadar bahwa bukanlah tugas yang mudah untuk berhasil mendapatkan gulungan dalam situasi kacau ini. Mata Xiao Yan menyapu udara sebelum berhenti di seberkas cahaya merah. Sinar cahaya sudah memiliki cukup banyak jejak darah di atasnya. Berdasarkan tebakan Xiao Yan,
kemungkinan lebih dari 10 ahli telah meninggal karenanya. Itu akan menjadi targetnya, Xiao Yan bergumam pada dirinya sendiri di dalam hatinya. Gulungan ini benar-benar merah cerah dan ada aura pembohong dan kekerasan menyebar darinya. Kemungkinan itu terkait dengan afinitas api dan paling cocok untuk Xiao Yan. Selain itu, dibandingkan dengan gulungan lain, ada lebih sedikit ahli setelahnya. Tingkat kesulitan dalam merebutnya akan berkurang. Mata Xiao Yan bergeser seiring dengan sinar merah terang yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, sinar cahaya ini akhirnya muncul di area sekitar kelompok Xiao Yan setelah diblokir oleh banyak ahli. Lakukan, teriakan tajam tiba-tiba keluar dari mulut Xiao Yan saat sinar cahaya itu memasuki area di sekitar kelompok Xiao Yan. Bersambung.